Kepergian Nika Ardila cukup membuat banyak kalangan masyarakat, penggemar maupun para sahabat almarhumah sangat merasa kehilangan. Begitu juga dengan apa yang dirasakan oleh keluarga almarhumah Nika Ardila. Mereka semua tidak ada yang menyangka bahwa orang yang selama ini menjadi panutan mereka telah pergi untuk selamanya. Tak ada lagi senyum manis di bibirnya, tak ada lagi keceriaan yang tersirat di wajahnya. Tak ada lagi canda tawa yang mengisi hari-hari mereka, dan tak ada lagi sosoknya untuk bernyanyi melantunkan tembang-tembang cinta. Kepergiannya meluluh lantahkan perasaan mereka, namun kini hanya doa yang bisa mereka panjatkan untuknya. Berikut ini kisah mengenai di balik persembunyian Atun, pasca kecelakaan yang dialami oleh Nika Ardila, hingga pesan-pesan terakhir Nika Ardila kepada para sahabatnya. Kisah ini pernah dimuat di tabloid Bintang Indonesia, edisi April 1995, dan inilah kisah dari mereka selengkapnya. Segmen yang pertama diadakannya tahlilan 40 hari kepergian Nika Ardila di Bandung dan Jakarta. Lewat sudah 40 hari Nika Ardila meninggal dunia, tapi rasa kehilangan dan kedukaan masih sangat terasa. 27 April lalu saat acara tahlilan berlangsung di Bandung, di Jalan Mangga tempat Nika Ardila bermukim di Jakarta, juga diadakan acara yang sama. Atas prakarsa Atun, Fitri, dan Mona, para sahabat dekat almarhumah Nika Ardila, tahlilan itu berlangsung secara sederhana. Tak lebih dari 100 orang yang hadir pada acara itu, dengan biaya lebih kurang Rp900.000. Dana yang dianggarkan keluarga Rp1.000.000. Kehusuan terasa sangat mendalam, karena yang hadir adalah sahabat-sahabat terdekat Nika Ardila. Biar bagaimana, selain di Bandung, Nika juga tinggal di sini. Yang gak bisa ke Bandung bisa datang ke sini. Tutur Atun, sahabat dekat sekaligus asisten yang selama ini menemani kemana saja Nika Ardila pergi. Segmen yang kedua, pengakuan dari Atun, asisten Nika Ardila, mengenai persembunyiannya pasca kecelakaan. Saya syok melihat keganasan wartawan. Kata Atun mengomentari gairah para wartawan pemburu berita. Kalau saya pribadi lebih suka nggak ada ribut-ribut. Buat apa? Nanti malah keke nggak tenang di alam sana, kata Atun. Rasa kehilangan masih tergambar jelas di wajahnya. Keganasan itu pula yang membuat Atun trauma dan terpaksa sembunyi. Ia memang menghindari beberapa wartawan yang datang ke Jalan Mangga. Saya trauma dengan beberapa berita di media. Pedihnya luar biasa hati saya saat ini. Gak tahu mereka dapat dari mana berita-berita itu. Misalnya foto kami di Kintamani, dari mana? Padahal malam itu tak satu pun di antara kami yang membawa kamera. Belum lagi pandangan keluarga. Saya takut mereka menyangka sayalah sumbernya, padahal saya tidak pernah wawancara selain untuk SCTV, Pro 2 FM, dan Bintang Indonesia, ujarnya sedih. Segmen yang ketiga, pesan Nika Ardila kepada para sahabatnya. Lalu di tengah gaung perhatian pada almarhumah Nika Ardila, bagaimana dengan nasib sahabat-sahabatnya yang selama ini banyak dibantu oleh Nika Ardila? Kisah Fitriani ini sepupu Nika Ardila mencoba bercerita. Sejak keke meninggal dunia, otomatis kami jadi pengangguran. Sekolah saya pun berhenti, kata Fitri yang oleh Nika dikursuskan di Teknos Panglima Polim sejak Januari lalu. Waktu itu kita semua diocehin, kalian harus pinter, harus mandiri, jangan pernah bergantung pada orang lain. Wah, waktu itu gaya teknika kayak ibu-ibu, kenang Fitri. Entah apa sebutan yang pas untuk mereka di luar sahabat dekat. Atun dan Fitri tidak pernah menerima gaji bulanan dari Nika Ardila.
Tapi Keke menyerahkan semua kebutuhan rumah tangga pada kami, misalnya bayar telepon, listrik, ataupun gaji pembantu. Kebutuhan dan jajan kami juga ditanggung oleh Keke. Memang, Keke pernah bilang dia tidak mau menggaji kami karena tidak mau menganggap bawahan, tapi ia mau kita jadi sahabatnya. Kami memang tidak tahu harus bagaimana saat ini. Setelah 40 hari, barang-barang di Jalan Mangga sudah hampir kosong. Kami belum tahu apa rencana keluarga, tapi yang jelas Keke sudah membayar kontrak rumah ini sampai Juli tahun depan. Beban kepedihan juga dialami oleh Denny Mukti, atau yang biasa disapa dengan sebutan Denny Bib, sahabat Nike Ardila yang mengganti ban mobil Nike pada saat malam sebelum kecelakaan itu. Seminggu sebelum Nike Ardila meninggal dunia, ia bilang ke saya, "BF, kalau Keke pergi syuting atau kemanapun, titip ya anak-anak ini. Keke takut mereka terlantar kalau Keke nggak ada." Sekarang saya baru ngerti maksudnya. Saya nggak tega melihat Atun dan kawan-kawannya. Saya tahu banget Nike sayang sekali sama mereka. Begitu pula sebaliknya. Nggak ada yang mengenal Nike lebih dari mereka dan saya. Pada saya, Atun dan Fitri lah Nike selalu menangis, menumpahkan problemnya, termasuk masalah besar yang dihadapinya saat ini. Kami sudah tahu lama, cuma tak usah ribut-ribut lah. Kami akan simpan itu hanya untuk kami sendiri. Tapi ya itu, sekarang siapa yang perhatikan mereka? Saya juga tahu banget, Atun dan kawan-kawannya bukan tipe orang yang morotin. Nike mengajarkan mereka untuk hidup sederhana. Saat inilah baru kelihatan, mana kawan dan mana yang bukan. Yang saya tahu orang berlomba meraup untung dari meninggalnya Nike Ardila. Mereka lupa bahwa orang-orang tercinta Nike perlu juga diberi perhatian. Merekalah yang paling terpukul dengan kepergian Nike Ardila. Soal berita miring di media, saya sangat kesal. Malam itu Nike ketemu saya di Polo. Setiap kali mendengar cerita dan problema Nike, saya cuma mendengarkan. Perasaan saya sedih banget, kata Denny Bib. Denny Bib, Atun, Fitri, dan para sahabat sejati Nike sangat bangga dan terharu melihat perhatian fans Nike yang membludak di Bandung. Mudah-mudahan mereka tidak terpengaruh atas simpang siur berita. Biarlah sosok Nike Ardila tetap seperti yang mereka idolakan dan tetap hidup di hati para penggemarnya, tutur Atun pada Bintang Indonesia bulan April 95. Semoga cerita dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.